Berkati Tuhan, kita sangat mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada saat ini kita bisa bersama-sama beribadah, menikmati kebenaran firman Tuhan. Walaupun tidak bisa kita beribadah di gereja, tapi kita yakin percaya bahwa yang gereja sebenarnya adalah hati kita masing-masing. Ya, kalau ada gedung itu adalah hanya tempat untuk berkumpul, ya, untuk bersama-sama memuji Tuhan. Tapi sesuai dengan kondisi, situasi, keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini, dan untuk itu kita menikmati segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Apapun yang terjadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita hanya beriman. Mungkin semua dunia sekarang ini sedang berseru kepada Tuhan. Kalau kita tahu, kalau hal-hal seperti ini mungkin selama ini di luar pemikiran kita Bapak Ibu. Tidak pernah kita berpikir bahwasanya kita kalau pasca, kalau kita menikmati ibadah kebangkitan, bisa diberlangsungkan di rumah-rumah. Biasanya kita berkumpul bersama di gereja, menikmati ibadah. Tapi pada saat ini mungkin juga harus kita berhikmat. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Ya, kenapa? Kita tahu sekarang ini di setiap rumah anak-anak Tuhan, orang percaya ada ibadah berkeluarga. Nah, ini juga harus kita renungkan di dalam hidup kita. Mungkin ini semua mungkin di luar pemikiran kita, di luar daripada apa yang kita rencanakan, tetapi Tuhan punya rencana yang baik. Mungkin selama ini ada juga keluarga yang tidak pernah mengadakan ibadah di rumah, ada juga yang tidak mau bersekutu beribadah di rumah, tetapi pada saat ini sebagian banyak, ya, banyak rumah-rumah anak-anak Tuhan mengadakan ibadah keluarga, karena sesuai dengan instruksi dari gereja bahwa setiap ibadah akan dilangsungkan di rumah masing-masing. Walaupun ada sekarang ini gereja-gereja juga yang masih melangsungkan ibadah, ya mungkin mereka punya pemahaman yang berbeda, yang mereka punya cara yang berbeda untuk melangsungkan ibadah. Baik Bapak Ibu yang berkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini, silakan Bapak Ibu bisa membuka Alkitab kita yang telah ada bersama dengan kita. 1 Korintus 15, mungkin bisa kita ambil dari ayat yang ke-12 sampai ke-14. Silakan Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayatnya 12 sampai 14. Silakan Bapak Ibu, sudah dapat semua? Amin ya. Silakan Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya bantu membacakannya. Judul perikopnya Bapak Ibu, kebangkitan kita. Ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, judul firman Tuhan atau judul renungan kita pada saat ini yang sesuai dengan yang dikirim dari Gereja Baptis adalah makna kebangkitan Yesus. Makna kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita Bapak Ibu, hari Jumat yang lalu kita menikmati, kita beribadah di rumah kita masing-masing untuk memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini juga kita beribadah untuk merayakan kebangkitan. Yang kita tahu Bapak dan Ibu, makna atau arti kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus secara anak-anak Tuhan sebagai orang percaya, mungkin ibadah ini bukan hal yang baru buat kita. Setiap tahun, ya, setiap Paskah, maka ibadah-ibadah seperti ini terus kita ikuti bagi yang mengikutinya. Nah, makna atau arti kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu yang berkati Tuhan,
harus kita pahami, harus kita renungkan. Kenapa Bapak Ibu yang berkati Tuhan? Kalau kita tahu banyak sekarang ini anak-anak Tuhan banyak menyanyiakan kehidupannya, banyak membuang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kuasa, maha pengasih. Untuk beribadah pun selalu ada besok, lusa, dan selalu mengulur-ulur waktu. Kita tahu Bapak Ibu, selama ini gereja selalu menunggu jam umat-umat Tuhan, sehingga kita pun terlena. Udahlah, minggu ini nggak usah kita ibadah, minggu besok ada lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan situasi kondisi virus COVID-19 ini, semua orang meragukan kehidupannya, seakan tidak ada lagi tempat pengaduannya Bapak Ibu. Mau kemana? Mau ke rumah sakit pun, ya, ragu orang sekarang ini, takut tidak diterima, takut tidak dilayani di rumah sakit. Nah, kemana lagi Bapak Ibu kita harus datang untuk meminta pertolongan? Kemana lagi kita harus berlindung? Kita mau datang untuk beribadah, rumah ibadah ditutup. Kemana Bapak Ibu kita harus datang? Kemana kita harus mengadu? Kemana kita berseru, meminta perlindungan, meminta pertolongan? Kalau hari Jumat yang lalu kita merayakan Paskah atau memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia telah disalibkan, dihina, dan Dia rela mati Bapak dan Ibu yang berkati Tuhan, hanya untuk menyelamatkan kita. Mungkin Tuhan kalau tidak mati, tidak mau berkorban, tidak disalibkan Bapak Ibu, sampai saat ini mungkin kita pun tidak ada. Dan mungkin juga kalau Tuhan tidak mau disalibkan, tidak mau mati di kayu salib, mungkin Tuhan yang kita sembah pun bukan Tuhan Yesus. Tetapi secara otomatis ketika Tuhan mau menggantikan kita di kayu salib, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang tidak ada duanya. Kalau kita di lagu pertama tadi, bukan dengan barang fana Bapak Ibu, tetapi apa? Dengan darah. Ya. Mungkin sebagai orang tua kita ini yang sudah punya anak Bapak Ibu, kalau anak kita disakiti, kalau anak kita melakukan kesalahan, walaupun kita sebagai orang tua membela, tetapi kalau sudah berhubungan dengan nyawa Bapak Ibu, belum tentu orang tua itu mau mati untuk anaknya. Apalagi anaknya itu dihina, dibunuh, bukan karena kesalahannya sendiri. Belum tentu Bapak Ibu, tidak semua. Ya, apalagi orang tua yang anaknya melakukan kejahatan, ya, kejahatan, mungkin orang tuanya udahlah, matikan aja lah dia. Aku juga bosan juga. Aku juga udah bosan kok. Biar aja lah dia situ. Dan juga banyak orang tua juga Bapak Ibu yang berkati Tuhan, yang menyesal kepada anaknya. Kenapa? Karena tidak tahu anaknya bersyukur, mengucapkan syukur, dan mengabdikan diri kepada orang tua. Itu juga Bapak Ibu yang kita sungkan pada saat ini. Tuhan telah bangkit. Apa yang menjadi bagian hidup kita? Apa yang kita terima? Apa yang kita dapatkan atas kebangkitan Tuhan itu Bapak Ibu yang berkati Tuhan? Yang pertama Bapak dan Ibu, yang kita dapatkan adalah ada jaminan dalam hidup kita, yaitu kita punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ada Tuhan yang kita sembah. Kita tidak ada jalan lain. Kita punya Tuhan yang mau menolong kita. Ada Tuhan yang mau memperhatikan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yesus adalah Tuhan kita. Secara otomatis kita mengakui, dan Tuhan melakukan itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Dia mau menolong kita, karena Dia mau menyelamatkan kita dari dosa nenek moyang kita. Tuhan kasihan sama kita Bapak Ibu.
Itu yang kita dapatkan Bapak Ibu. Yesus adalah Tuhan kita. Mungkin Bapak Ibu kalau Tuhan tidak bangkit dari liang kubur juga, maka tidak ada bedanya dengan manusia. Di hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Itu secara otomatis Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan orang mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang punya kuasa di atas segala-galanya. Mungkin secara badan, jasmani, mungkin dia hancur, tetapi nyawanya kembali kepada Sang Pencipta. Dia menunjukkan kuasanya sehingga orang mengakui dia sebagai Tuhan, karena dia menunjukkan dia diri melalui mujizat-mujizat, melalui malaikat-malaikat, melalui murid-muridnya. Yesus adalah Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yesus adalah Tuhan. Kalau kita lihat di Roma 1 ayat 14, Bapak Ibu ada yang dapat? Roma 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, maka ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Itu Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa makna, apa arti kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus? Yaitu hidup kita mempunyai harapan. Hidup kita mempunyai harapan. Kalau orang tidak punya harapan itu Bapak Ibu, banyak orang putus asa. Kenapa? Ketika dia mengalami masalah, ketika dia menjalani hidup ini tidak punya harapan, dia merasa menyesal untuk hidup. Untuk apa aku hidup? Sia-sia aku hidup. Kenapa Bapak Ibu? Orang tersebut sering dia meragukan kehidupannya karena dia merasa tidak punya harapan. Tidak ada yang dia dapatkannya, tidak ada tujuan hidupnya. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita punya harapan atas kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada jaminan untuk hidup kekal. Ada harapan, ada jaminan hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan. Ada harapan Bapak Ibu. Hidup kita bukan pergi, bukan menjalani hidup ini tanpa tidak ada tujuan. Kita bukan berjalan tanpa tujuan Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat orang-orang di luar sana, orang-orang yang ya mungkin ada yang stres, ada yang gila, itu mereka tidak punya harapan. Ya, gitulah hidupnya. Kemana gelap, situlah kemana capek. Nah, itu orang-orang yang tidak punya harapan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita punya harapan, kita punya tujuan hidup Bapak Ibu. Ya, itu harus kita pastikan. Kalau orang-orang tidak punya tujuan hidup itu Bapak Ibu, semangatnya tidak ada. Dia menjalani, yang penting jalanlah, kemana capek ya berhenti. Ya. Kemana capek yang berhenti, itu maksudnya kalau orang tidak punya tujuan. Tapi kita menjalani hidup ini, kita punya tujuan. Walaupun akhirnya kita mengakhiri hidup di dunia ini, hidup kita mempunyai jaminan kehidupan yang kekal. Itu Bapak Ibu, kita hidup punya tujuan. Kalau orang Bapak Ibu ya, orang tidak punya tujuan itu sulit. Ya. Mungkin kalau seseorang menjalani kehidupannya, kalau dia punya cita-cita yang tidak tercapai, yang tidak terkabul, maka dia merasa putus asa.
Dia merasa meragukan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Coba kita Bapak Ibu kita lihat di Yohanes 20 ayat 19. Ya, kalau Bapak Ibu yang bisa. Yohanes 20 ayat 19. Ya, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di situ di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Kita punya pengharapan Bapak Ibu. Ketika orang kita meragukan hidup ini, apapun situasi kita sekarang ini, kondisi kita yang sedang terjadi, seperti kesaksian dari keluarga tadi, ya, semua Bapak Ibu minta dukungan doa, memohon perlindungan kepada Tuhan sekarang ini, apalagi dengan situasi virus ya, COVID-19 ini. Siapapun Bapak Ibu, tidak memandang muka, tidak memandang status, jabatan, siapapun, semua merasa ketakutan. Merasa ketakutan Bapak Ibu, karena ini adalah virus yang sangat berbahaya. Dan juga kita jangan terlena Bapak Ibu. Mungkin juga setelah nanti virus COVID-19 ini, kita berarti kita nyaman. Belum tentu Bapak Ibu, mungkin ada lagi hal-hal yang lain, virus atau hal-hal penyakit-penyakit yang lain yang datang menghampiri, yang datang melanda. Itu bukan berarti nanti habis nanti masanya COVID-19 ini kita aman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita jangan menjauhkan diri kepada Tuhan. Apa Ibu yang berkata itu? Walaupun kita ini hidup di dunia ini mungkin sangat terbatas, tapi kita punya iman, percaya kepada Tuhan. Karena hidup atau mati, mati atau hidup, kita pastikan kita bersama dengan Tuhan. Alangkah sedihnya kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita musnah di dunia ini sia-sia. Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah menyelamatkan kita dengan cuma-cuma Bapak Ibu, tanpa bayar. Kalau kita sakit aja Bapak Ibu, kita ke rumah sakit ya, kalau kita sesak nafas, kalau kita dipasang oksigen itu nggak tahu berapa satu tabung oksigen. Banyak Bapak Ibu. Dan sekarang orang yang sakit sampai ke luar negeri Bapak Ibu yang berkati Tuhan, untuk mencari keselamatan, untuk mencari kesembuhan. Tapi Tuhan menolong kita Bapak Ibu, menyelamatkan kita dengan cuma-cuma, tanpa bayar. Tuhan menolong kita dengan cuma-cuma Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Saya katakan dari awal tadi, banyak sekarang anak-anak Tuhan Bapak Ibu yang menyia-nyiakan hidupnya, yang menyia-nyiakan waktunya untuk hidup ini. Tuhan berikan jaminan kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu, apa maknanya? Apa arti dari kebangkitan itu adalah sebagaimana Yesus bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan. Artinya Bapak Ibu, walaupun kita hidup di dunia ini sesuai dengan tercatat di Alkitab, umur kita 70 tahun, dan jika kuat pun kita Bapak Ibu 80 tahun. Itu hidup kita di dunia ini. Tetapi yang kita pastikan Bapak Ibu, kita mempunyai jaminan kehidupan yang kekal itu, kehidupan untuk selama-lamanya. Mungkin di dunia ini 70 tahun, tetapi kalau kehidupan selama-lamanya Bapak Ibu tidak bisa dibatasi. Itu yang kita harapkan. Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan adalah Bapa kita. Dan sudah pasti Bapak Ibu, kita adalah ahli warisnya. Karena Tuhan telah bangkit dari antara orang mati. Begitu juga Bapak Ibu kita kelak. Kalau kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita dibangkitkan. Roh kita kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Kita ditempatkan Tuhan
sesuai dengan iman kita. Firman Tuhan Bapak Ibu mengatakan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu. Bukan iman orang tuamu, bukan iman istrimu, bukan iman saudaramu, atau bukan iman istrimu, suamimu, tetapi imanmu. Artinya Bapak Ibu, iman kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita hubungan kita dengan Tuhan di dunia ini, maka itu juga yang menjadi ketentuan kehidupan kita kelak. Jangan kita sepele Bapak Ibu. Mungkin di dunia ini kita nyaman, bebas, tapi kelak itu akan juga kita bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Wabah yang terjadi ini Bapak Ibu perlu kita ketahui, ini juga sudah tertera di dalam Alkitab. Sudah tertera Bapak Ibu. Kalau kita lihat di negara-negara Eropa Bapak Ibu, gereja-gereja banyak yang salah difungsikan, banyak yang gedung besar tetapi ditutup, dialih fungsikan, terjadi tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Tapi ketika sekarang dengan adanya virus ini, banyak yang mati Bapak Ibu dengan virus ini. Maka di negara-negara Eropa sekarang ini banyak orang datang untuk beribadah, gereja kembali dibuka, banyak orang kembali untuk beribadah, berseru kepada Tuhan. Berarti Bapak Ibu, dengan kejadian ini ada maknanya. Secara pribadi kita mau kita berseru kepada Tuhan, dan secara luar biasanya kita mengaku Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat dokter sekalipun, dokter yang sudah hebat sekalipun, tidak menjamin kehidupannya. Jangankan orang lain Bapak Ibu, kehidupannya aja pun tidak dijaminnya. Ya, apalagi orang lain. Ya, kalau kita lihat di media-media, dokter-dokter yang dipercayakan untuk menangani COVID-19 ini, Bapak Ibu, mereka tidak kontak dengan keluarga berbulan-bulan, sampai 3 bulan, sampai berapa bulan ke depan. Mereka tidak bisa berjumpa dengan anak mereka, tidak bisa berjumpa dengan suami mereka, tidak bisa berjumpa dengan istri mereka atau keluarga besar mereka. Mereka ada tempat khusus, tetapi itu pun Bapak Ibu tidak terjamin kehidupan mereka. Banyak mereka yang gagal, banyak mereka yang gugur. Itu dinyatakan bahwasanya Bapak Ibu, sehebat apapun kita di dunia ini, tidak bisa menjamin kehidupan kita. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menjamin hidup kita Bapak Ibu. Tuhan memberikan jaminan. Untuk itu Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mengintrospeksi diri, mengoreksi pribadi-pribadi kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ya, kalau selama ini dingin, atau kalau selama ini hanya sekedar ikut-ikutan, dengan sekarang situasi ini Bapak Ibu, mari kita lebih lagi memperhatikan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum terlambat, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Pernah dulu Bapak Ibu hamba Tuhan mengatakan kepada saya, apa yang kau kehendaki, maka sebelumnya itu lakukan dulu. Ya, artinya apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dalam hidup ini Bapak Ibu, maka sebelum itu kau harapkan sama orang, lakukan dulu. Nah, jangan berharap di orang melakukan hal yang baik kepada kita, sementara kita pun tidak pernah melakukan kebaikan. Nah ini Bapak Ibu, apa yang kita inginkan supaya orang melakukan kepada kita, terlebih dahulu Bapak Ibu kita melakukan. Kalau kita mengharapkan yang baik, orang berbuat kepada kita,
Maka sebelumnya juga Bapak Ibu, kita terlebih dahulu melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kita terlebih dahulu menjadi contoh Bapak Ibu yang dari Tuhan. Ya. Begitu juga dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Kalau kita berharap anak-anak kita menghormati kita, melakukan kebaikan-kebaikan, maka mulai dari kecil Bapak Ibu, kita harus menjadi contoh kepada anak-anak kita. Ya, kita harus menjadi contoh. Jangan kelak nanti anak-anak kita sudah besar, maka kita menyalahkan anak kita menyalahkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Yang perlu kita pertanyakan cara kita untuk menjalani hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu, makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama tadi adalah Yesus adalah Tuhan. Secara otomatis kita mengakui Dia sebagai Raja yang berkuasa dalam kehidupan kita. Yang kedua tadi, hidup menjadi penuh harapan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, sebagaimana Yesus bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan kelak ketika kita mati secara daging, dan roh kita pastikan akan bangkit dari antara orang mati, dan kita ditempatkan Tuhan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan iman percaya kita selama kita hidup di dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu, jangan kita ragukan iman kita. Mungkin sekarang ini merasa kita dengan keadaan iman kita terpuruk. Ya, mungkin kita banyak yang dirumahkan dalam pekerjaan. Mungkin banyak kita merasa banyak kekurangan dalam kebutuhan. Bapak Ibu, kita harus berjalan dan beriman, menjalani hidup ini dengan iman. Kalau kita menjalani hidup ini Bapak Ibu tidak beriman, kita akhirnya brutal. Tidak konsentrasi lagi kita. Akhirnya orang pun tidak, orang negur kita langsung emosi. Tapi kalau apapun Bapak Ibu, disinilah kita tunjukkan iman kita. Dengan situasi kondisi yang mungkin kurang berpihak kepada kita, membuat kita kurang nyaman, keluarga kita, situasi keluarga, ekonomi kita, mari Bapak Ibu, kita serahkan kepada Tuhan. Kita berharap dan kita pastikan apapun yang kita hadapi sekarang ini pasti berlalu. Dan dengan situasi ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau orang di luar sana Bapak Ibu menyanyiakan hidupnya, menyanyiakan waktunya, jangan kita ikut-ikutan. Mari kita ambil bagian kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita, memberkati kita Bapak Ibu, dan kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Situasi yang kita rasakan, keadaan yang kita rasakan, jangan takut Bapak Ibu, jangan gentar. Tuhan telah menyiapkan yang terbaik bagian dari hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu dalam hidup ini, maka hidup kita tenang. Hidup kita tidak gentar dan tidak ragu Bapak Ibu. Kehidupan kita tenang. Karena kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita dan menguatkan kita. Mari berdoa.